Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felita Syafihis. Saya dari Poltekkes Kemenkes Kendari, jurusan D3 Kebidanan tingkat 1A dengan NIM P0032402016. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Pertama, persiapan alat dan bahan. Yang pertama, tensi. Selanjutnya, stetoskop, termometer, refleks, hammer. Selanjutnya tisu, kapas, kom, bengkok yang berisikan kasa. Selanjutnya korentang, cairan detek. Selanjutnya masker, handscoot, penlight, patella, dan pinset 2 buah. Selanjutnya mistar 2 buah. Selanjutnya jam tangan yang ada detiknya. Baik, selanjutnya kita masuk di prosedur kerja. Yang pertama, selanjutnya menjelaskan tujuan prosedur yang akan dilaksanakan. Permisi Bu, perkenalkan nama saya Felita Syafihis. Saya bidan di sini. Saya akan melakukan pemeriksaan fisik yang bertujuan untuk memeriksa keadaan ibu, apakah ada bengkak pada tubuh ibu atau tidak. Selanjutnya, waktu yang diperlukan kurang lebih dari 15 menit. Apakah ibu bersedia? Dan ibu, sebelumnya saya melakukan cuci tangan dulu ya. Selanjutnya, memeriksa keadaan umum dengan inspeksi mengenai status nutrisi, warna kulit, tekstur kulit, pigmentasi secara sistematis. Permisi Bu, saya cek dulu tangannya. Oke, warna kulit ibu sudah pucat, tekstur kulitnya baik. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan pada kepala dengan inspeksi melihat apakah kepalanya simetris atau tidak. Kepala ibu simetris. Selanjutnya saya akan memeriksa pada kulit kepala apakah ada ketombe atau luka pada kulit kepala. Saya periksa dulu kulit kepalanya ibu. Oke, tidak ada ketombe, bersih, tidak ada juga luka-lukanya. Baik, selanjutnya saya akan memeriksa rambutnya mengenai warna dan kelembaban pada rambut, apakah lembab atau kering. Baik, rambut ibu lembab, baik. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi dengan menekan kepala apakah ibu terasa nyeri atau tidak. Ibu, jika saya tekan kepalanya, bilang nak kalau sakit. Permisi Bu, sakit? Tidak. Sakit? Tidak. Baik, selanjutnya saya akan memeriksa pada wajah, yaitu dengan melihat kesimetrisan wajah, apakah wajah simetris atau tidak, dan melihat wajah apakah pucat atau tidak. Wajah ibu simetris, ibu tidak pucat.
Selanjutnya saya akan melakukan perabaan pada wajah, apakah ibu terasa nyeri atau tidak. Ibu seraba dulu wajahnya. Nyeri ibu? Tidak. Nyeri ibu? Nyeri ibu? Tidak. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada mata. Yang pertama, melihat pupil mata apakah mengecil jika disenter. Permisi Bu. Oke, pupil mata ibu mengecil. Selanjutnya saya akan memeriksa konjungtiva ibu apakah ibu animis atau tidak. Periksa dulu ya. Konjungtiva ibu merah muda, tidak animis, sehat. Baik, selanjutnya saya akan memeriksa selera apakah berwarna putih, kecoklatan atau kuning. Oke, selera ibu berwarna putih ya, tidak berwarna kuning. Selanjutnya saya akan melihat hidungnya apakah simetris atau tidak. Hidungnya simetris. Selanjutnya saya akan memeriksa lubang hidung apakah ada sekret hidung, adakah nanah atau darah pada lubang hidung ibu. Ibu saya periksa dulu hidungnya. Baik, tidak ada sekret hidung, tidak ada nanah, tidak ada darah. Selanjutnya saya akan melakukan penekanan pada hidung apakah terasa nyeri atau tidak. Ibu saya pegang dulu hidungnya. Nyeri ibu? Baik, selanjutnya saya akan memeriksa pada telinga apakah telinganya simetris atau tidak. Ini ibu saya lihat dulu telinganya. Oke, telinga ibu simetris. Selanjutnya saya akan memeriksa lubang telinganya apakah ada nanah, benjolan atau darah pada telinga ibu. Ini ibu saya periksa dulu. Baik, tidak ada benjolan, tidak ada nanah, tidak ada darah pada telinga ibu. Selanjutnya saya akan melakukan perabaan pada telinga ibu apakah terasa nyeri atau tidak. Nyeri ibu? Baik, selanjutnya saya akan memeriksa pada mulut, yaitu dengan melihat warna bibir apakah berwarna merah atau pucat. Selanjutnya saya akan melihat kesimetrisan bibir apakah simetris atau tidak. Bibir ibu agak sedikit pucat, simetris ya. Selanjutnya saya akan memeriksa dan melihat apakah ada leci atau luka pada bibir. Ibu tidak luka. Selanjutnya saya akan melakukan penekanan pada bibir apakah terasa nyeri atau tidak. Nyeri ibu? Baik, selanjutnya saya akan memeriksa rongga mulut apakah ada bau mulus, stomatitis, kemampuan menggigit, mengunyah dan menelan. Permisi ibu, bisa mulutnya? Baik, ibu coba menggigit dulu. Ibu coba menelan. Baik, selanjutnya saya akan memeriksa gigi ibu apakah ada kerang gigi atau sisa-sisa makanan atau lubang gigi. Permisi ibu, periksa dulu. Oh, gigi ibu berlubang ya. Kerang-kerang gigi ibu tidak ada. Baik, selanjutnya saya akan memeriksa gusi ibu apakah ada leci pada gusi ibu. Permisi ibu, saya periksa dulu gusinya. Oke, gusi ibu sehat, berwarna merah muda, tidak ada leci. Selanjutnya saya akan memeriksa kerongkongan apakah ada tonsil peradangan, sekret atau lendir pada kerongkongan. Permisi ibu, buka dulu mulutnya. Coba julurkan lidahnya. Turun ke bawah ibu. Baik, tidak ada tonsil peradangan, sekret atau lendir. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada leher. Yang pertama, melihat leher apakah simetris atau tidak. Baik, lehernya simetris. Selanjutnya saya akan memeriksa kelenjar tiroid, yaitu dengan melihat leher apakah simetris apa tidak. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada leher dengan menggunakan kedua tangan dari arah depan atau belakang pada permukaan kelenjar tiroid, kemudian jari-jari meraba kelenjar tiroid dan menyuruh pasien menelan. Menelan ibu. Baik. Jika yang teraba tersebut ikut teraba, maka yang teraba tersebut adalah kelenjar tiroid yang membesar. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan vulva hygiene. Yang pertama, menyuruh pasien untuk melihat ke arah samping kiri. Permisi ibu, bisa lihat ke samping kiri. Baik, selanjutnya kita akan melihat bayangan pada vena jugularis dengan menggunakan senter dari arah miring. Selanjutnya
Ambil satu buah penggaris, kemudian letakkan dengan arah tegak atau ventrikel sisi bawahnya. Kemudian ambil lagi mistar di arah lurus atau horizontal. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada dada. Yang pertama, inspeksi melihat kesimetrisan dada, apakah simetris atau tidak. Ibu bisa diturunkan dulu sedikit. Isi ibu, dada ibu simetris ya. Baik, selanjutnya kita lakukan palpasi dengan menekan bagian dada, apakah terasa nyeri atau tidak pada saat ditekan. Nyeri ibu? Nyeri ibu? Nyeri ibu? Tidak. Nyeri ibu? Tidak. Selanjutnya kita melakukan auskultasi dengan mendengar bagian dada. Baik, selanjutnya kita melakukan perkusi dengan mengutuk bagian dada. Baik, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada payudara. Yang pertama, buka baju pasien. Permisi ibu, saya buka dulu bajunya ya. Baik, selanjutnya yang pertama kita melakukan inspeksi dengan melihat payudara apakah simetris sesuai dengan usia pasien. Baik, simetris ya. Selanjutnya kita melakukan inspeksi melihat pada daerah payudara apakah membesar atau mengeras. Oke, baik. Selanjutnya kita melakukan inspeksi palpasi pada daerah payudara, apakah ada peradangan, ada benjolan pada daerah payudara, atau terasa nyeri pada saat ditekan. Sakit ibu? Sakit ibu? Baik, selanjutnya kita lihat pada daerah puting susu, apakah mengarah ke depan atau tidak. Selanjutnya kita lihat puting susunya, apakah tertarik ke dalam atau tidak. Selanjutnya kita lihat puting susunya, apakah lecet atau tidak. Baik, tidak lecet ya. Selanjutnya kita lihat pada kulit payudara, apakah berwarna kemerahan, kecoklatan, atau kebiruan. Baik, selanjutnya kita lihat pada kulit payudara, apakah membesar, apakah pori-porinya tambah melebar. Selanjutnya kita lihat pada kulit payudara, apakah ada cekungan atau kerutan atau mulus pada payudaranya. Selanjutnya kita melakukan inspeksi pada puting payudaranya. Jika mengeluarkan nanah, air susu, atau darah. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan penekanan pada daerah payudara. Apakah ada peradangan, benjolan pada payudara. Selanjutnya kita periksa pada aksilanya. Apakah terasa nyeri pada saat ditekan atau ada peradangan
atau benjolan pada aksilanya. Baik, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan. Pada abdomen. Ini sih buka dulu sih. Selanjutnya kita melihat apakah perutnya simetris atau tidak. Baik, perutnya simetris. Selanjutnya kita melakukan palpasi pada perut. Apakah terasa nyeri atau tidak pada saat ditekan? Sakit ibu? Sakit ibu? Tidak. Sakit ibu? Sakit. Baik, selanjutnya kita melakukan auskultasi dengan mendengar baik. Selanjutnya kita melakukan perkusi pada perut. Kembali. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada genitalia. Yang pertama, mengganti selimut pasien dengan selimut mandi. Selanjutnya, menyuruh pasien untuk menegukkan kakinya dan menyuruh pasien untuk membantu untuk membuka pakaian dalam bawahnya. Ini sih Bu, apakah bisa membantu ke pakaian dalam bawahnya? Baik. Selanjutnya membuka selimutnya sedikit, kakinya tekuk. Selanjutnya membentangkan perlak di bawah bokong pasien. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan genitalia pada bagian luar. Yang pertama, melihat mons pubis. Apakah ada penyebaran rambut pada bagian mons pubis? Selanjutnya kita lihat apakah ada penyebaran distribusi rambut tersebar secara merata atau tidak. Kemudian kita sesuaikan dengan usianya. Baik, selanjutnya kita periksa pada bagian klitoris. Dan kita periksa pada bagian orificium uretra eksterna. Kita lihat apakah ada tanda-tanda peradangan, adakah iritasi, diskat atau tidak. Selanjutnya kita akan memeriksa pada bagian labium minus dan labium majus. Kita periksa apakah ada pembungkakan. Selanjutnya apakah terasa nyeri atau tidak, dan apakah adakah peradangan atau tidak. Selanjutnya kita periksa pada bagian himen. Apakah ada intak, defloratus, dan calatratut pada himenalis. Selanjutnya bagian pemeriksaan genitalia bagian luar sudah selesai. Kita akan memeriksa alat genitalia bagian dalam. Permisi Bu, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan pada alat genitalia bagian dalam. Mungkin ini akan saya
akan terasa tidak nyaman buat ibu. Saya melakukan pemeriksaan bagian dalam dulu ya Bu. Baik, selanjutnya kita periksa pada daerah vagina dan vulva. Kita melakukan perabaan pada daerah vagina dan vulva. Apakah terasa sakit atau tidak? Adakah idurasi, jaringan parut atau tidak pada daerah vagina atau vulva? Baik, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada daerah serviks. Kita nilai konsistensi pada perabaannya, apakah mobile atau tidak mobile. Apakah pada daerah serviks ada benjolan atau tidak? Selanjutnya kita periksa lagi pada daerah uretra. Kita periksa kita nilai melalui ukuran, bentuk, apakah terasa nyeri atau tidak. Selanjutnya, adakah rasa benjolan atau tidak. Selanjutnya, kita periksa pada daerah aknesa. Kita nilai, yaitu tidak teraba pada ovarium atau tuba. Apabila teraba, kita periksa apakah ada nyeri tekan atau tidak. Selanjutnya pada parametrium, kita nilai apakah ada tumor, apakah ada nodular atau tidak. Selanjutnya kita periksa lebih dalam lagi pada cavum Douglas. Kita nilai apakah ada rasa nyeri atau tidak dan apakah ada tumor atau tidak. Baik, selanjutnya kita menggunakan pemeriksaan genitalia menggunakan cucur BB, namun cucur BB kami tidak ada. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan. Yang pertama, kita periksa disket vagina. Kita nilai melalui jumlah, warna, dan bau di disketnya. Selanjutnya kita periksa pada mukosa vagina. Kita nilai apakah ada peradangan, tumor, lesi atau tidak. Selanjutnya kita bersihkan bagian dalam dengan menggunakan kapas yang dipegang oleh tapuntang. Dengan membersihkan bagian dalam, kemudian dinilai apakah serviks mulus, tidak berdarah, apakah ada tumor atau tidak. Baik, selanjutnya jika tadi kita memakai cucur BB tersebut dilepas, kemudian direndam di dalam klorin 0,5%. Selanjutnya kita akan melakukan vulva hygiene. Yang pertama, dekatkan peralatan, gunakan pasien. Baik, selanjutnya kita menaruhkan cairan DT di kapas, kemudian peras kapas sehingga mengurangi kadar agar tidak tumpah. Baik, selanjutnya yang pertama tangan satu untuk membuka vulva hygiene. Selanjutnya kita ambil satu kapas, selanjutnya kita bersihkan pada labia mayora pada bagian luar alat genitalia. Kita bersihkan dari atas ke bawah 1 kali usap, buang. Kemudian
Sebelahnya lagi dari atas ke bawah, 1 kali usap, buang. Kemudian kita bersihkan pada labia minoranya dengan cara dari atas ke bawah, 1 kali usap, dibuang. Kemudian sebelahnya lagi dari atas ke bawah, kemudian dibuang. Selanjutnya kita bersihkan pada bagian klitoris sampai ke bawah dengan dari atas ke bawah, kemudian dibuang. Kemudian kita keringkan menggunakan kasa steril. Yang pertama kita keringkan labia minora dari atas sampai bawah, kemudian dibuang. Kemudian sebelahnya lagi dari atas ke bawah, 1 kali buang. Kemudian kita keringkan pada labia minora dari atas ke bawah, 1 kali usap, kemudian dibuang. Kemudian sebelahnya lagi dari atas ke bawah, 1 kali usap, kemudian dibuang. Kemudian dibersihkan pada daerah klitoris, dikeringkan dengan kasar dengan cara 1 kali usap dari atas ke bawah, kemudian dibuang. Baik, selanjutnya selesai, kita rapikan peralatan. Selanjutnya mengangkat perlak. Ini sih Ibu, kakinya. Selanjutnya menggantikan selimut pasien dengan selimut mandi dengan selimut pasien, selimut tidur. Kakinya. Selanjutnya menyuruh pasien dan membantu pasien untuk memakai pakaian dalamnya. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada daerah ekstremitas bawah. Yang pertama, kita buka dulu sedikit. Pertama kita lihat kesimetrisan pada kaki. Apakah kaki simetris atau tidak? Kakinya simetris, dan melihat warna kulitnya. Baik, selanjutnya kita akan melakukan perabaan pada kaki. Apakah ada benjolan, pembengkakan, atau rasa nyeri pada bagian kaki? Permisi ya Bu, saya periksa dulu kakinya. Sakit Ibu? Selanjutnya kita periksa pada punggung kaki. Apakah ada peradangan, nyeri atau tidak? Nyeri Bu? Tidak. Selanjutnya kita periksa pada kebersihan kukunya. Selanjutnya kita periksa sela-sela jarinya. Apakah ada luka lecet pada sela-sela jari atau tidak? Tidak ya. Selanjutnya kita lakukan dengan hal yang sama pada kaki sebelah. Kita raba. Apakah sakit Ibu? Tidak. Selanjutnya pada punggung kaki sakit Ibu? Tidak. Selanjutnya kita lihat pada kebersihan kukunya. Kita lihat sela-sela jarinya, apakah ada luka atau tidak. Baik, selanjutnya kita lihat pada daerah betis, apakah ada varises atau tidak. Baik, tidak ada. Baik, tidak ada. Selanjutnya
Pengecekan pada lutut, apakah refleks dengan menggunakan hammer atau tidak. Nyeri Bu? Baik. Nyeri Bu? Tidak. Kita akan melakukan pemeriksaan ekstremitas atas pada tangan. Yang pertama kita lihat kesimetrisan dan warna kulit, apakah simetris dan perubahan warna kulit atau tidak. Baik, simetris. Selanjutnya warna kulitnya coklat ya Bu. Baik. Selanjutnya kita lakukan perabaan pada tangan, apakah ada peradangan, ada benjolan, nyeri atau tidak. Nyeri Bu? Ya, kita periksa kulit tangan, telapak tangan, terus kita periksa kukunya apakah bersih atau tidak. Selanjutnya kita periksa sela-sela kuku tangan, jari tangan, apakah ada luka atau tidak. Baik, selanjutnya kita lakukan sebelahnya. Sakit Ibu? Tidak. Sakit. Periksa kukunya apakah bersih atau tidak. Baik, kita periksa sela-sela jarinya. Baik. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital yang terdiri dari tekanan darah, denyut nadi, suhu, dan pernapasan. Yang pertama, saya akan melakukan pengukuran suhu tubuh, yaitu membuka tubuh pasien. Selanjutnya kita bersihkan aksila dengan menggunakan tisu. Misi Bu. Baik. Selanjutnya termometer. Kemudian atur termometer di bawah 35,5 derajat Celcius. Baik, selanjutnya letakkan termometer tepat ujung reservoir di tepat di tengah-tengah ketiak pasien. Permisi Bu. Selanjutnya letakkan tangan ke arah atas punggung. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan tekanan darah. Yang pertama, pasang manset Permisi Bu. Tahan dulu ya. Selanjutnya tentukan nadi brachialis dan letakkan stetoskop di atas denyut nadi brachialis. Selanjutnya pompa manometer di atas 20 mmHg lebih tinggi sampai denyut nadi brachialis tidak terdengar. Selanjutnya kempreskan secara perlahan. Baik, tekanan darah Ibu 100/80 ya Bu. Selanjutnya rapikan peralatan. Pengukuran denyut nadi. Pertama, tentukan denyut nadi arteri radialis. Selanjutnya, hitung denyut nadi dengan cara 30 detik dikali 2 dan 15 detik dikali 2.
Baik, sudah. Selanjutnya saya akan mengukur pernapasannya dengan cara 30 detik dikali 2 atau 1 menit. Kita hitung 1 kali tarik, 1 kali hembus, itu dihitung 1 kali pernapasan, 1 kali respirasi. Terlalu lama deh, pokoknya langsung tik. Selanjutnya ambil termometer, baca hasil 37 ya Bu. Selanjutnya bersihkan termometer pada kapas alkohol. Baik, selanjutnya rapikan peralatan. Selanjutnya mencuci tangan. Baik Ibu, dengan perasaannya baik-baik. Baik, mungkin pemeriksaan kali ini sudah selesai. Saya berpamitan dulu.